yaitu ruang lingkup bisnis. Pada pokoknya bisnis itu memiliki beberapa kegiatan atau ada beberapa macam kegiatan bisnis. Yang pertama adalah perdagangan, yang kedua pengangkutan, yang ketiga penyimpanan, yang keempat pembelanjaan, yang kelima pemberian informasi. Kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, yaitu business. Bisnis dapat didefinisikan sebagai salah satu aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurut Jeff Madura, bisnis merupakan sesuatu yang diciptakan untuk menghasilkan produk dan atau jasa kepada para pelanggannya. Menurut Mosman dan Jackson, bisnis adalah satu aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan ekonomis masyarakat, dan perusahaan diorganisasikan untuk terlibat dalam aktivitas tersebut. Sedangkan orang yang berusaha menggunakan waktunya dengan menanggung risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut dengan businessman atau entrepreneur. Untuk menjalankan bisnis, seorang entrepreneur menggunakan 4 sumber daya. Yang pertama adalah sumber daya material, kemudian sumber daya manusia atau human, kemudian ada sumber daya keuangan atau finansial, yang keempat ada sumber daya informasi atau information. Ada sejumlah unsur penting dalam kegiatan bisnis, yaitu yang pertama adalah segala aktivitas, berarti beraneka macam aktivitas seperti produksi, distribusi, konsumsi, dan berbagai aktivitas lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut seperti transportasi, pembelian, penjualan, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah institusi atau badan atau lembaga atau organisasi yang merupakan sekumpulan faktor produksi yang terdiri dari tanah, tenaga kerja, modal, dan pemimpin yang menghasilkan barang dan jasa, misalnya perusahaan, rumah sakit, sekolah, dan macam organisasi lainnya. Yang ketiga, menghasilkan barang dan jasa, yang berarti adanya output atau keluaran dari institusi tersebut, baik berupa wujud barang atau berupa jasa. Kemudian barang berwujud dihasilkan oleh perusahaan, sedangkan barang yang tidak berwujud yang berupa saran, pendapat, nasihat, buah pikiran dihasilkan oleh institusi seperti pendidikan, kesehatan, jasa pengacara, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, diperlukan untuk kehidupan masyarakat, berarti memiliki manfaat. Jadi bisnis itu memiliki manfaat bagi kehidupan masyarakat seperti menghasilkan barang, berbagai jenis barang, kemudian meningkatkan kesehatan, kemudian ada peningkatan mutu pendidikan, anggota masyarakat, dan lain sebagainya. Ada setidaknya 9 macam klasifikasi bisnis sebagaimana tercantum dalam klasifikasi lapangan usaha Indonesia tahun 1997. Yang pertama adalah usaha pertanian, kedua usaha produksi bahan mentah, yang ketiga industri atau manufaktur, yang keempat konstruksi, yang keenam usaha perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan akomodasi, keenam usaha angkutan, pergudangan, dan komunikasi, yang ketujuh usaha finansial, asuransi, dan real estate, yang kedelapan usaha jasa, dan yang kesembilan adalah usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Apa sih yang menjadi tujuan dari ada organisasi bisnis atau orang membangun usaha? Yang pertama adalah ingin menghasilkan barang dan atau jasa secara efisien berbasis pemenuhan kepuasan konsumen. Yang kedua adalah menciptakan kinerja yang menguntungkan perusahaan melalui aktivitas yang dapat menciptakan nilai bagi perusahaan. Kemudian tujuan bisnis yang ketiga adalah melindungi kesehatan dan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, melatih menjadi warga masyarakat yang baik dalam kaitannya dengan bertetangga. Yang kelima, mendukung pelaksanaan hukum dan pemerintahan. Keenam, menyediakan pertumbuhan yang sehat bagi perusahaan dan memperoleh perusahaan yang sehat pula. Yang ketujuh, menjaga kualitas lingkungan operasi dan program kemasyarakatan. Ternyata organisasi bisnis memiliki beragam tanggung jawab. Setidaknya ada 4 tanggung jawab perusahaan menurut Abel Kell.
Yang pertama adalah tanggung jawab ekonomi, yang kedua tanggung jawab hukum, yang ketiga tanggung jawab etika, yang keempat tanggung jawab kebijakan. Ada dua macam lingkungan yang mempengaruhi kinerja bisnis. Yang pertama adalah lingkungan kerja, yang kedua lingkungan sosial di mana perusahaan atau organisasi bisnis berada. Elemen lingkungan kerja sebuah organisasi bisnis diantaranya adalah pemerintah, kemudian ada pemasok, ada konsumen, ada kreditur atau penyedia kredit, dan banyak hal yang terkait dengan yang berada di luar lingkungan usaha. Kemudian lingkungan sosial, ini meliputi tekanan-tekanan umum yang mempengaruhi secara luas. Misalnya adalah tekanan di bidang ekonomi, mungkin terjadi resesi ekonomi, kemudian tekanan di bidang politik, adanya pergantian kekuasaan politik dan seterusnya. Itu nanti akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara umum. Demikian uraian pertemuan ke-10 ini saya sampaikan. Silakan mahasiswa membaca kembali secara sesama seluruh uraian materi pertemuan ke-10. Silakan kerjakan soalnya sesuai dengan ketentuan yang sudah sama-sama kita pahami. Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.